Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa warzuqni. Ibu bapak sekalian, ini foto yang tertayang di sini foto 40 tahun yang lalu. Masih belia. Jadi sengaja saya tampilkan agar supaya tahu, nah inilah saya pada waktu 40 tahun yang lalu. Atau bahkan mungkin lebih. Karena seingat saya ini foto ketika saya bimbing KKN di Sibolga. Ya, jadi ini dulu seperti ini. Nah, sekarang juga tidak jauh berbeda ya. Hanya kumis dan jenggotnya sekarang putih terus hitam. Kalau rambut insya Allah masih hitam. Jadi hitam bukan karena resmi, ini asli. Oh ya, mungkin diturunkan dari ibu ya, almarhumah. Karena ibu itu usia kira-kira usianya 80 tahun meninggal. Rambutnya masih sampai separuh di atas gitu, dan tidak ada uban satu lembar pun. Tapi kalau ada putih semua rambutnya. Jadi dulu saya ingat ibu itu rambutnya panjang sampai pertengahan betis. Jadi kalau pakai sanggul itu tidak ditambah, rambut asli itu bisa jadi sanggul. Nah kemudian sebelum saya memulai, ibu bapak silakan kalau ada yang bertanya. Supaya nanti saya menerangkan apa yang ditanyakan. Atau pertanyaannya nanti aja gitu. Nanti aja. Biasanya saya kalau mau kuliah itu mau berangkat kuliah, mata kuliah apapun, dari rumah sudah siapkan pertanyaan. Kalau pas dosennya ada yang bertanya enggak gitu, saya siap untuk bertanya. Kecuali kalau yang akan ditanyakan itu sudah diterangkan. Nah itu salah satunya supaya sama-sama bisa. Tapi walaupun begitu kita mulai. Jadi saya pertama akan menjelaskan sedikit tentang KHGT itu dalam kaitannya agama. Ini saya ubah judulnya sedikit, KHGT dalam penentuan awal bulan Ramadan. Karena di Muhammadiyah itu tidak dibeda-bedakan antara bulan satu dengan bulan yang lain, sama saja, semua bulan sama, cara menentukannya itu sama semua, tidak ada yang beda. Sementara di tempat lain berbeda, nanti akan ada penjelasan yang berbeda itu. Dan mohon maaf nanti kalau ada yang tersinggung ya, akan saya sampaikan duluan saya minta maaf. Lalu yang kedua, bapak-bapak yang ingin menonton tayangannya nanti pokoknya seperti ini, nanti yang lain ada pokoknya lagi. Mungkin lebih baik masuk di sini karena di luar tidak ada tayangannya, tidak ada layarnya, ada hanya di sini. Baik, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang bulan Komariah. Ini lebih jelas ya. Saya cek dulu, bisa ditunjuk enggak? Oh, saya. Jadi bulan Komariah itu bulan dengan rentang waktunya atau umurnya mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi yang disebut dengan bulan sinodis.
Ini yang bulan yang ini tidak di garis bawah, yang ini di garis bawah. Karena ini beda. Yang ini maksudnya bulan dalam arti rentang waktu 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Sedangkan yang ini yang dimaksud bulan adalah bulan yang ada di langit. Jadi bulan yang ada di langit ada yang di garis bawah supaya beda, karena kata-katanya sama. Pada waktu saya isi pengajian Ramadan di PP Muhammadiyah Jakarta, ketika awal-awal Pak Din ketua umum, waktu itu agak supaya bisa membedakan antara keduanya, bulan dalam arti waktu dan bulan dalam arti fisik, maka saya sebut kalau untuk waktu itu bulan, kalau untuk yang fisik itu saya sebut rembulan. Sehingga Pak Din itu kalau manggil saya Ustaz Rembulan. Tapi di sini ada tulisannya cukup di garis bawah aja. Nah, selain ini sebenarnya kan ada bulan yang lain yang itu tidak konsisten sebenarnya, yaitu bulan yang ada dalam kalender Masehi. Disebut bulan tapi dia tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Dalam bulan Masehi itu ada umur bulan yang 31 hari dan ada umur bulan yang 28 hari. Padahal kalau bulan yang peredaran bulan itu tidak ada. Yang ada hanya sekitar 29 hari dan 30 hari. Jadi kalau menyebut bulan umurnya lalu 31 hari atau bulan umurnya 28 hari, itu namanya tidak benar. Nah, ini sudah mulai mengkritik. Itu makanya tadi waktu Bapak baru perhatiannya, jadi jangan-jangan salah menyampaikan nanti bisa ya. Nah, mengapa begitu? Karena dalam kalender Masehi itu namanya kalender Samsiah, bukan kalender Qomariyah. Ibu-ibu mohon maaf kalau ada yang namanya Samsiah dan Qomariyah ya. Ini memang istilahnya begitu. Jadi ada Qomariyah, ada Samsiah, ada Hilaliyah. Itu tiga-tiganya berkeluarga. Nah, yang Samsiah itu dasarnya peredaran bumi mengitari matahari. Satu kali edarannya itu atau satu kali putarannya itu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Ya apa? Karena setiap hari disebut. Bapak juga kalau nyebut setiap hari angka itu apa kan? Nah, kemudian yang 365 hari 5 jam kalau dibulatkan kan itu 365 hari lebih 6 jam lah gitu. Jadi 365 seperempat hari. Nah, sejumlah itu lalu dibagi-bagi aja. Dibagi ke bulan Januari kebagian 31 hari, Februari 28 atau 29, Maret 31, April dikasih 30, Mei dikasih 31. Itu hanya gitu-gitu satu tahun lalu dibagi-bagi ke dalam 12 bulan. Siapa kebagian berapa, siapa kebagian berapa. Itu persis seperti pembagian bansos. Siapa kebagian berapa. Nah, kalau siapanya itu masih family, bansosnya agak besar. Kalau orang lain tidak ada ikatan keluarga yang bansosnya kecil aja. Kan di sini begitu ya. Atau enggak? Ya kalau di sini enggak, ya kalau tidak di tempat saya yang begitu. Nah, ini mulai lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu dulu hanya 10 bulan itu ibu-ibu. Mulai bulan Maret sampai bulan Desember. Maret sampai Desember. Tidak ada bulan Januari, Februari itu hanya 10. Jadi bulan satunya itu Maret, bulan 2 April, bulan 3 Mei, bulan 4 Juni, bulan 5 itu dulu namanya Quintilis.
Bulan 6 itu namanya sixtilis, yang sekarang jadi Juli dan Agustus itu. Bulan 7 September, bulan 8 Oktober, bulan 9 itu November, bulan 10 Desember. Ada bukti-buktinya, misalnya September. September itu kan kalimat berasal dari kata Septima. Septima itu 7. Kalau dalam bahasa kita Sabta, maka Sabta Marga 7. Kemudian Oktober itu dari oktav. Kalau dia musik satu oktav itu 8 ada. 8. Terus November itu 9. Nah Desember itu Desember itu 10. Mungkin bahasa Jawa Rusun dari situ kira-kira. Atau bahkan dasar itu dari situ. Mungkin dari dasar. Desember itu 10. Dulunya begitu. Nah kemudian Kaisar Julius mengganti nama bulan Quintilis tadi, bulan kelima, jadi bulan Juli, untuk mengabadikan namanya Julius, bulan Juli. Kemudian Kaisar Agustus tidak mau kalah, lalu dia mengganti nama bulan Sixtilis jadi bulan Agustus. Kaisar Januarius lebih parah lagi, parah menurut saya. Dia bukan hanya mengganti nama bulan, tapi menambah bulan. Bulan ke-11, yaitu bulan Januari dari nama. Kaisar Februarius juga mau menambah satu bulan, namanya bulan Februari. Jadi nama-nama bulan mengacu kepada nama-nama sang kaisar. Sang kaisar itu sang penguasa. Kalau sekarang mau nambah lagi bulan atau mengganti nama bulan menjadi Oman Fatur Rahman, gak akan laku. Kenapa? Karena Oman Fatur Rahman bukan sang penguasa. Yang penting itu tadi ya, sang penguasanya itu ya. Gitu ya. Nah oleh karena itu maka bulan Februari itu beda dengan yang lainnya, hanya 28 atau 29, karena dulu dia bulan terakhir. Jadi ketika dibagi-bagi dia kebagian Asoba. Tahu ya Asoba itu? Asoba adalah waris itu, sisa, itu bagian sisa. Tidak tahu Asoba Mahawer, Asoba Milwer. Kalau yang biasa belajar waris pasti itu tahu Asoba. Nah jadi ceritanya begitu. Kemudian berikutnya muncul lagi karena keinginan sang penguasa, maka kemudian ingin Januari dijadikan bulan pertama dalam setiap tahun. Lalu diubahlah bulan Januari yang tadinya bulan ke-11 jadi bulan 1. Maka Februari jadi bulan kedua dan seterusnya Maret jadi bulan ketiga. Nah, paham kesimpulannya, paham ya Bu Mas? Ya, Jadi jadi kalender itu suka-sukanya penguasa. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak mau menyerahkan kalender ini sepenuhnya kepada itu ada sejarah namanya, jadi takut kalau nanti seperti itu. Jadi jangan ditafsirkan terlalu jauh ya Bapak Ibu. Ya sejauh-jauhnya saja. Baik, berikutnya ini biasanya ini kalau pengajian begini sampai dikubur Pak. Karena ini semula ini 8 SKS. Jadi kalau dalam 50 menit mungkin agak aneh. Nah, terus yang kedua, ini nama-nama bulan Komariah dari Bapak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Nah di sini di Jogja ini, di kota gede itu lebih ibu-ibu terutama itu lebih paham suruh sapan mulut, bak mulut, di awal, di akhir, atau sawan bukan tidak besar. Itu lebih paham itu daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di awal, di akhir, Rojab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu lebih hafal suruh sapan. Dan Sultan Agungan.
di kalender Jawa Islam yang berlaku di keraton. Jadi kalau ibu-ibu lebih hafal yang suruh Sapa Nurul, nah ibu berarti di dalam keraton. Nah itu beda karena kalender itu pakai hisab urfi namanya. Jadi Muharramnya suruhnya tetap 30 hari, Safar tetap 29 hari, Mulut tetap 30 hari, sampai poso itu tetap 30 hari. Nah maka kalau ada yang orang puasa selalu ingin 30 hari, itu bukan puasa di bulan Ramadan, tapi puasa di bulan poso. Karena kalau Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kemudian jangan kita berpikir bahwa kalau 29 hari itu tidak sempurna, itu sempurna. 30 hari sempurna, 29 hari juga sempurna. Oleh karena itu jangan katakan bahwa oh ini puasanya disempurnakan menjadi 30 hari. Itu salah kata-kata. Karena kalau 29 berarti tidak sempurna. Kalau yang itu disempurnakan 30 hari. Ada gitu. Padahal bulannya sempurna 1 bulan. Jadi nyebutnya itu jangan disempurnakan, digenapkan 30 hari. Ya, 30 hari digenapkan. Karena kalau 29 hari gajian ya. Nah, digenapkan 30 hari bukan disempurnakan. Nanti kalau orang puasa 29 hari tidak sempurna, udah begitu. Ada cepat ya Bapak Ibu ini. Lalu berikutnya penentuan awal bulan kemarin itu apa sih sesungguhnya? Sesungguhnya menentukan hari apa jatuhnya tanggal 1 pada tiap-tiap bulan Komariah itu. Jadi hari apa sih jatuhnya tanggal 1-nya? Nah itu namanya menentukan awal bulan Komariah. Nah karena hari yang 7 itu berulang-ulang, seperti ini hari Ahad ini. Ahad, Senin, nanti Ahad lagi. Berikutnya ada Ahad lagi berulang-ulang. Maka biasanya diberikan konversinya dalam kalender Masehi supaya tidak keliru Ahad yang mana. Seperti sekarang misalnya, ini Ahad tanggal 24 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Nah itu 2025. Ini supaya tidak tertukar Ahad yang mana. Atau misalnya kalau di Jawa itu disandingkan dengan hari yang 5 yang pasaran itu lebih baik kor pakai kliwon. Nah di sini kan lebih baik kor pakai kliwon ya Pak ya. Kalau di Ciamis nggak ada lebih itu. Di Ciamis itu yang 5 itu nyebutnya bukan lagi manis baik kor pakai kliwon. Kalau di Sumatera sama sekali nggak ada namanya. Di Jambi itu, Jambi Bengkulu ya, saya dapat surat. Itu orang bangun rumah, tinggal atap, kira-kira sudah selesai 80% di rumah. Datanglah sesepuhnya dari jauh. Kemudian ditanya si orang anak yang atau cucunya atau anak yang bangun rumah, kamu bangun rumah mulai meletakkan batu pertamanya hari apa? Disebutlah hari ini tanggal sekian Masehi gitu. Lalu dihitung oleh si bapak yang datang dari Jogja, dari Jawa. Dia bilang, kamu salah itu mulai bangun rumah. Rumah ini tidak akan berkah, tidak akan memberikan kesehatan, tidak akan jadi masalah nanti. Salah kamu mulainya. Udah dibongkarlah akhirnya rumah itu dibongkar lagi. Padahal mungkin sudah habis sekitar 300 juta. Nah akhirnya mengusulkan kepada kita agar supaya kalender jangan pakai pasar 5 itu, karena itu mengakibatkan rumah yang mau selesai dibongkar. Teman-teman kita ini bingung ini gimana sih? Ada yang usulan supaya dalam kalender Muhammadiyah jangan ada lebih baik pakai kliwon, karena ini
jadi Madara ini. Terus saya bilang, oh ya itu yang Madara bukan lagi baik orang pakai kliwonnya, itu orangnya yang nggak paham. Karena kalau di Jogja itu lebih paling orang pakai kliwon itu positif. Pengajiannya akan lagi, kalau akan lagi harus datang dari Aung, dari mana gitu. Ya positif itu lagi paling orang pakai kliwonnya untuk pengajian, bukan untuk membongkar rumah yang mau selesai. Ya. Nah di sini apa ada yang begitu? Ada orang yang tadi juga dia datang dari sini kok, yang tadi ke Bengkulu untuk ke Jambi, yang suruh bongkar orang sini, orang Jawa, bukan orang sana, itu orang sini. Orang di sana nggak ada lebih baik kalau kita lihat. Jawa itu Nah, jadi bapak ini harus paham juga ini bahwa di luar sana. Nah kalau kita lihat lebih jauh, hari yang 7 itu tradisi Arab. Maka kalau di Arab itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada 7-nya. 700.000 bidadari di surga. Kalau hanya 700.000 bidadari di surga, padahal yang masuk surga jutaan berarti laki-laki. Kurang ya kurang. Terus nanti laki-laki di surga milih yang bidadari itu lah, istri-istrinya waktu di dunia terus gimana? Jadi rupa-rupanya 700.000 atau angka 7 itu untuk menunjukkan betapa banyaknya. Jadi bukan limitatif seperti matematika, betapa banyak. Di langit itu betapa banyaknya lapisannya, bumi juga betapa banyak lapisannya, kan gitu. Nah, jadi nanti di sana juga di surga juga bidadari itu betapa banyaknya. Nah, ibu-ibu ini nanti jadi bidadari Pak. Maka dipelihara, jangan sampai lepas ya. Nanti di surga jadi bidadari. Jadi nanti bidadarinya banyak gitu. Iya, istri-istri Bapak jadi bidadari nanti. Nah, jadi saya ngerti itu. Makanya jangan sampai tidak dipelihara istri-istri ya. Bapak pesan dong Bapak. Terus istilahnya dipelihara misalnya jangan paham gitu ya. Nah, jadi itu kalender. Lalu berikutnya, nah lalu metode penentuan tanggal 1 bulan baru Komariah di Muhammadiyah berlaku sama untuk semua bulan, sama untuk 12 bulan, sama, tidak ada bedanya. Tidak dibedakan antara bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di satu pihak dengan bulan-bulan lainnya di pihak lain, sama. Apakah ada yang beda untuk perlakuannya terhadap Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah? Ada. Jadi kalau ini misalnya gini, ketika menyusun kalender, pakailah kriteria. Misalnya tinggi bulan berapa derajat, jarak bulan ke matahari berapa derajat, gitu ya. Itu jadilah kalender kan gitu. Nah khusus untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, kalender itu belum tentu dipakai. Kenapa? Karena nanti untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, satu Dzulhijjah itu tidak tergantung kepada kalender, tapi menunggu hasil ruqyah terlebih dahulu dan kemudian nanti dibahas dalam sidang isbat. Jadi bisa saja nanti menurut kalendernya tanggal 1, karena tidak ada ruqyah maka tanggal 1 itu belum mulai puasa, baru mulai puasanya tanggal 2 menurut kalender, tanggal 1 menurut hasil ruqyah atau hasil sidang isbat. Nah, di Muhammadiyah itu sidang isbatnya untuk 25 tahun ke depan. Iya, sidang isbatnya itu paling tidak untuk 1 tahun itu 1 tahun sebelumnya, yaitu ketika menyusun kalender itu. Karena kalender itu komprehensif, ia berlaku untuk hari-hari, ia berlaku juga untuk ibadah. Jadi jangan tanya lagi itu nanti tanggal mulai puasa Ramadannya apa Ustaz? Jangan tanya lagi itu nanti saya lihat aja itu kalender Muhammadiyah.
kalender itu kalau tanggal 1 Ramadan dalam kalender itu ya itu tanggal mulai puasa tanggal 1 itu. Terus kalau 1 Syawal juga gitu, biasanya 1 Syawal di kalender itu pada saat 1 Syawal itu itulah Idul Fitri sesuai dengan yang di kalender itu, kecuali tahun ini nanti ada penjelasannya. Kecuali tahun ini nanti ada penjelasannya. Penjelasannya pasti tidak jelas. Penjelasannya pasti tidak jelas. Bingung ibu juga bingung. Lah bukan hanya bapak dan ibu yang bingung, saya juga bingung. Berbagi bingung kan jadi ada bingung. Jadi begitu ya, jadi sama untuk semua. Jadi kalender Muhammadiyah itu juga berlaku untuk ibadah, berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk sosial kemasyarakatan biasa saja, itu berlaku untuk ibadah. Namanya kalender komprehensif, mencakup ibadah maupun bukan ibadah. Nah kemudian ini satu persoalan yang saya alami. Jadi begini, ini masuk ada dua kasus ya. Dulu ketika ditetapkan awal bulan itu, ketika tinggi bulan 2 derajat, tiba-tiba ada yang melihat hilal, padahal tinggi bulan waktu itu masih 1 derajat, belum nyampe 1 derajat. Maka laporan rukyahnya itu ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria, kan gitu ya. Tapi itu ujungnya tidak ada masalah itu, karena sesuai dengan kalender, karena kalendernya kan pakai minimal 2 derajat. Tapi kasus yang kedua ini yang menarik. Jadi tinggi bulan itu sudah 2 derajat, berarti sama dengan yang ada di kalender. Tapi di seluruh wilayah Indonesia cuaca kurang baik ketika maghrib, musim hujan seperti sekarang. Jadi dimungkinkan nanti tidak ada yang bisa melihat hilal. Di sini dalam kasus seperti ini kemudian ini fakta ya, ini apa namanya yang saya alami. Dulu kan saya di Badan Desa bertanggung jawab mewakili Muhammadiyah, sampai apa pahalanya besar sekali ya. Nanti kalau ingin tanya saya di Badan Desa mewakili Muhammadiyah dapat pahala yang sangat besar. Kalau ingin tanya nanti di luar pengajian ini. Ini sensitif namanya, pahalanya apa? Nanti saya jelaskan. Nah, ketika itu kita memperkirakan tidak ada yang melihat hilal. Ternyata dalam sidang isbat dilaporkan bahwa di Cakung melihat hilal dan di Sukabumi Pelabuhan Ratu melihat hilal. Padahal maghrib di Cakung itu hujan lebat, di Sukabumi juga hujan petir. Teropongnya hebat. Ini dia. Itu saya jadi bingung ini apa. Lalu ketika itu saya masih asisten dari ada Ustaz Abdul Rohim. Ustaz ini kenapa? Sudah jangan tanya-tanya. Coba kamu pikir sekarang menurut perhitungan sudah memenuhi syarat kriteria, tapi kenyataannya misalnya tidak ada yang melihat hilal. Kira-kira mau diputuskan seperti apa? Diputuskan menyempurnakan atau istimewa, nyatanya sudah memenuhi syarat kriteria. Diputuskan berdasarkan syarat kriteria sesuai dengan kalender, rukyahnya tidak ada. Coba mau ngambil yang mana? Susah. Oh kalau gitu kan bisa saya sering buyun. Anda ada seorang mahasiswa pun yang bisa buyun dengan Ustaz Abdul Rohim. Hanya saya mungkin yang bisa. Oh kalau gitu saya ya sama dengan ceritanya dulu. Kenapa? Mundur kenapa juga iya mundur kenapa juga. Ini susahnya jadi menteri agama.
mau memutuskan ini kena, mau memutuskan begini kena, bagaimana caranya? Ya sudah begitu caranya, kata beliau. Begitu caranya itu melapor di akhirat. Maksud beliau waktu itu, paham ya? Ya, ya. Ini pengalaman bukan mengada-ada. Sudah pengalamannya satu itu aja ya, walaupun banyak untuk saat ini satu, nanti yang lain lagi kalau pengajian. Nah, kemudian berikut, sebelum menentukan tanggal 1 bulan baru Komariah, terlebih dahulu harus ditetapkan apa yang menjadi tanda atau kriteria awal bulan itu. Ini penting ini. Yang namanya awal bulan apa sih cirinya gitu? Cirinya itu apa? Tandanya apa? Rambu-rambunya apa? Bahwa itu menunjukkan tanggal 1 bulan baru. Nah, itulah yang disebut dengan kriteria awal bulan Komariah. Nah, di sini beda-beda antar kelompok, antar itu beda-beda. Misalnya yang kita kenal saja. Nah, ini di atas. Ada yang menggunakan kriteria ijtima qoblal ghurub, ada yang menggunakan ijtima qoblal fajri, ada yang menggunakan konsep after sunset, ada yang menggunakan imkanur ru'yah, ada yang menggunakan wujudul hilal, ada yang menggunakan kriteria KHGT, kalender hijriah global. Nah, jadi antara wujudul hilal dengan KHGT itu dari mulai kriteria memang sudah berbeda. Kalau orang manusia nyebutnya berbeda, ya. Nah, kita telusuri satu-satu. Tapi ini aja ya karena waktunya. Jadi kita mulai saja dari wujudul hilal. Ini kriterianya yang wujudul hilal. Jadi kalau ingin menetapkan tanggal 1 itu ada 3 kriteria yang harus terpenuhi. Pertama, telah terjadi ijtima atau konjungsi antara matahari dan bulan. Maka di kalender kita sebut ijtima, hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu. Ya. Karena ijtima itu batas siklus peredaran bulan. Jadi yang namanya 1 bulan itu dari ijtima ke ijtima. Ijtima itu ketika bulan mati. Bulan itu kan tipis, membesar terus purnama, nanti mengecil lagi, lalu hilang. Nah, ketika bulan mati itu namanya ijtima. Kalau dalam Al-Qur'annya itu surat Yasin ayat 40 ya. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Nah, urjunil qadim itu bila mau mati. Jadi urjunil qadim itu ada 2. Jadi mau menjelang bulan mati dan setelah bulan mati. Nah, pas bulan matinya itu lagi ijtima. Jadi menentukan tanggal 1 tidak boleh sebelum terjadi ijtima, harus sesudah terjadi ijtima. Kenapa? Karena kalau sebelum berarti bulan yang sedang berjalan belum lengkap 1 kali putaran bulan. Itu astronominya begitu. Jadi ilmunya dalam Muhammadiyah dipakai itu ilmunya ijtima dulu, jangan tidak lewat ijtima dulu, karena peredaran bulan itu 1 bulan itu dari ijtima ke ijtima berikutnya. Lalu yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, pergantian bulan itu tidak bisa persis pada saat ijtima, tidak bisa. Kenapa? Karena ijtima itu bisa terjadi siang hari, bisa terjadi malam hari, bisa terjadi pagi hari, bisa terjadi sore hari. Nggak bisa langsung ijtima dijadikan batas tanggal 1 bulan baru. Misalnya pas duhur ijtima, oh itu pas duhur berarti ganti bulan, tidak boleh begitu. Maka kemudian dikaitkanlah dengan maghrib. Nah, maka ijtimanya harus sebelum maghrib, supaya pas maghrib itu nanti berganti tanggal dari bulan lama ke bulan baru. Nah, itulah yang kemudian dalam surat Yasin berikutnya ayat 39 itu ada walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak menjauh atau tidak mendahului siang, batas hari. Maka kita sudah terbiasa itu membuat batas hari itu maghrib. Kalau ini hari Ahad, nanti begitu maghrib Bapak Ibu nyebutnya apa?
maghrib itu sudah masuk hari Senin, malam Senin. Itu berbeda dengan pertandingan sepak bola Liga 3 Italia. Ibu pernah nonton ya pertandingan sepak bola? Pertandingan sepak bola Liga Italia kan gini, kalau diumumkan di TV itu akan ada pertandingan sepak bola Liga Italia Serie A. Itu nanti Sampdoria dengan AC Milan akan dipertandingkan pada hari Minggu malam jam 21:15 WIB. Adapun antara AS Roma dengan Inter Milan akan dipertandingkan hari Senin dini hari jam 03:15 waktu Indonesia bagian barat. Nah itu dia, ada namanya Minggu malam, ada namanya Senin dini hari. Kita nggak pernah nyoba itu. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, Kliwon, ya kan gitu. Nah ini wujudul hilal itu mengacunya ke situ, Burubia, namanya pergantian hari Burubia. Lalu berikutnya, pada saat matahari terbenam itu bulan belum terbenam. Bulan yang hilang itu belum terbenam, atau dengan kata lain, tapi piringan atas bulan masih di atas ufuk. Nah, kalau tiga-tiga ini terpenuhi, baru ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka belum bisa ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Baru ditetapkan tanggal 1 bulan baru keesokan harinya. Nah, itu yang wujudul hilal begitu. Tetapi wujudul hilal ini itu sifatnya lokal. Dalam putusan Tarjih di Padang itu mengatakan matlah yang digunakan adalah matlah wilayah hukmi dalam kurung Indonesia. Jadi wujudul hilal yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah itu hanya berlaku untuk Indonesia, tidak berlaku untuk yang lain. Jadi dia sifatnya lokal. Wujudul hilal sifatnya lokal. Misalnya, boleh nggak itu wujudul hilal dipakai di negara lain? Boleh. Tapi yang untuk Indonesia tidak boleh dipakai di sana. Misalnya begini, kita mau menghitung 1 Syawal 1446 Hijriah di Taiwan. Tidak bisa hitungan di Jogja diberlakukan untuk Taiwan, tidak bisa. Yang hitungan di sini itu hanya untuk Indonesia. Kalau untuk Taiwan ya kita hitungnya di sana. Bukan berarti orang yang hitung harus ke sana, bukan. Maksudnya tempat perhitungannya harus di sana. Misalnya di Taipei. Nah, untuk 1 Syawal yang akan datang, hitungan wujudul hilal untuk Indonesia yang dihitung di Jogja itu jatuh tanggal 1 Syawalnya hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Wujudul hilal untuk Indonesia. Ketika kita menghitung untuk Taiwan, itu jatuhnya tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Jadi sama dengan Indonesia. Sekarang saya hitung di Belanda. Kita ambil kota Amsterdam. Ketika dihitung menggunakan metode wujudul hilal, ternyata di Amsterdam atau di Belanda itu tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah itu jatuh pada hari Ahad 30 Maret 2025. Nah, beda kan? Terus sampai kita hitung Saudi Arabia dengan wujudul hilal, kita hitung di negara-negara di Eropa, negara di Afrika, Asia Barat, kemudian sampai Amerika, itu semuanya jatuhnya tanggal 30 Maret hari Ahad 2025. 1 Syawalnya itu. Nah, jadi wujudul hilal itu menyebabkan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah itu hanya untuk Indonesia. Nah, kenapa saya misalnya harus menghitung yang di luar sampai Mesir, sampai Kanada gitu? Karena teman-teman PCIM yang di sana biasanya minta. Mereka ingin beribadah sesuai dengan kriteria wujudul hilal. Untuk mereka ibadah di sana, ya saya buatkan. Tapi bukan satu yang dibuat di Indonesia lalu dikirim, bukan. Nah, kita hitung dulu yang ada di sana. Maka sering saya tanya, tolong dikirim Sherlock tempatnya supaya saya bisa menentukan koordinatnya, lintangnya berapa,
sifatnya lokal, maka wujudul hilal tidak bisa dipakai untuk kalender global yang berlaku 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Kemudian berikutnya yang kedua, KHGP. Ini KHGP itu tadi kalau tadi mata yang wujudul hilal itu buat mata biaya bumi Indonesia, nah yang KHGP mata global, yaitu seluruh kawasan dunia adalah satu mata. Jadi nanti satu hari 1 tanggal di seluruh dunia, seperti kalender Masehi. Kalau hari ini hari Ahad tanggal 23 Maret Februari, jadi mana-mana hari Ahad tanggal 23 Februari kan gitu. Nah, juga itu nanti begitu. Jadi tidak seperti wujudul hilal yang tadi, tapi ini 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Gitu. Nah, kemudian apa kriteria berikut? Pada saat terbenam matahari sebelum pukul 00 GMT, nah ini 00 GMT itu jam di London. Bedanya dengan jam di Jogja itu 7 jam. Jadi kalau di sini jam 7, di sana jam 00. Kalau di sini misalnya jam 9, di sana jam 2. Nah, jadi kalau KHGP mengenai ini, terbenam matahari dimanapun di muka bumi, yang terbenamnya itu sebelum jam 00 di sana. Kalau di tempat kita kemungkinannya terbenam matahari di sana kan sebelum kan. Tapi kalau di Amerika sana, misalnya di Alaska, itu bisa jadi di sana terbenam matahari itu sudah lewat jam 00 di GMT. GMT kan Inggris ya. Dengan Alaska itu beda 12 jam. Kalau di sana jam 6 sore maghribnya ditambah 12 kan sudah jam 6 itu jam 18 ya. Tambah 12 sudah jam 30 lah. Berarti sudah jam 4 hari sudah jam 6 hari berikutnya lagi Greenwich. Nah, jadi yang bagian timur ini pasti maghribnya sebelum jam 00. Nah, kalau pada saat maghrib sebelum jam 00 di GMT itu maghrib sudah tercapai kriteria elongasi bulan dan matahari minimal 8 derajat, tinggi bulan minimal 5 derajat, maka sejak jam 00 itu ditetapkan tanggal 1 bulan baru. Nah, gitu. Dan tanggal 1 bulan barunya itu berlaku untuk seluruh dunia. Kalau ada yang masih belum memenuhi syarat, maka diikutkan kepada yang sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kriteria. Sama wujudul hilal juga sama begitu. Misalnya di Jogja sudah wujud, di Papua belum, Papua ikut ke Jogja, kan biasa begitu. Karena kalau tidak begitu ya tetap beda kan. Kan maunya sama, itu satu Indonesia sama, kan kita. Nah, oke. Sudah cukup jelas itu Ibu? Sekarang sudah. Ya memang ini penjelasannya harus di rumah berulang-ulang itu. Makanya saya tunggu siapa yang mau mengundang saya ke rumah. Akhirnya aja ibu-ibu. Itu putra putri bapak ibu yang masih muda-muda, kirim ke rumah saya ajarin, nanti dia ajarin ibu-ibu. Ya, gitu caranya. Kirim saja ke rumah saya. Nanti saya ajarin, nanti sudah dia paham, lalu datang pulang lagi ke rumah, nanti beritahu bapak ibunya. Oke, jadi ini begitu. Nah, jadi artinya ada kriteria yang beda antara wujudul hilal dengan kalender KHGP. Kenapa harus beda? Karena kriteria wujudul hilal tidak bisa digunakan untuk menyusun kalender global. Kenapa kita harus kalender global? Karena ini dunia ini sekarang sudah mengglobal. Bapak tahu nggak? Apa namanya? Dalam ya katakanlah ejekannya teman-teman kita sholat. Gini, umat Islam itu teologinya atau akidah tauhid, yaitu Tuhannya esak seesak-esaknya. Ya, apa
Apa bedanya esa dengan satu waktu? Beda nggak esa dengan satu? Demi Tuhan yang satu, terus kita demi Tuhan yang esa, beda itu, beda banget. Kalau satu itu bisa dibagi-bagi menjadi setengah dan setengah, seperempat, itu satu, bisa dibagi-bagi. Dan satu itu bisa merupakan kumpulan dari bagian setengah ditambah setengah satu. Tapi yang namanya esa itu tidak bisa dibagi-bagi dan bukan kumpulan dari bagian. Itu esa. Esa itu Tuhan yang Maha Esa, bukan yang satu. Tuhan yang esa, bukan hanya satu. Esa. Terus untuk membuat kalender yang dijadikan acuan juga bulannya satu. Karena bulan yang digunakan bulan yang mengitari bumi yang ada di apa namanya ini keluarga matahari kan Bima Sakti, bukan bulan yang ada di Mars atau Jupiter, kan banyak bulannya, hanya satu, bulannya satu. Tapi anehnya umat Islam, Tuhannya esa, bulan yang dijadikan rujukan untuk menentukan awal bulan itu satu, tetapi jatuhnya tanggal satu bulan kok beda-beda. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ini masih terbelakang. Sakit sudah beberapa kali, begitu kan sakit nggak? Ya kalau saya yang ngomong itu nggak sakit, bapak biasa aja. Tapi kepada saya ini tetangga saya. Iya, yang setiap Ahad nyanyi-nyanyi sakit gak kita dihidupkan. Satu, secara sosial. Kemudian kita ini punya juga peribadatan yang terkait dengan peristiwa di tempat lain. Yakni kita ini ada namanya puasa sunnah Arafah. Mestinya itu ketika kita puasa itu sesuai harinya dengan wukuf di Arafah. Berarti kalendernya untuk menentukan tanggal 1 tanggal 9 Zulhijjah harus sama seluruh dunia harinya. Gitu kan? Itu pentingnya global itu. Maka di dalam di OKI dulu tahun 2008 itu masih ada deklarasi Dakar yang menyatakan bahwa kita harus mengerahkan potensi semua kekuatan untuk menyusun kalender global. Untuk apa? Untuk meningkatkan citra umat Islam dan sekaligus citra Islam di dunia. Kata-katanya jelas, meningkatkan citra yang selama ini citranya dikoyak-koyak oleh mereka. Makanya tadi Bapak Ibu, kalau saya mengkritik kalender Masehi dalam rangka juga membalas kritikan itu. Tapi kan itu harus pakai ilmu, harus belajar sejarahnya, belajar ininya, dan bisa asal aja kan. Mereka nggak bisa berkutik lagi. Tahu saya sejarahnya daripada antum yang pakai kalendernya, tapi nggak tahu sejarahnya. Saya tidak pakai kalendernya, tahu sejarahnya. Gitu. Nah, disitulah ilmu pentingnya. Jadi berdebat pakai ilmu, jangan pakai otot, ya. Pakai otak. Oke. Sudah jam 7 lebih ini belum sampai kepada pertanyaan tadi. Oh ya, ada lebih nggak apa? Ibu-ibu ada tugas perpasaran kan? Mau kampanye Pak? Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah ini lewat aja. Nah ini yang mabim yang digunakan oleh Kementerian Agama. Kriterianya itu tinggi bulan minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi banyak perbedaan dengan Muhammadiyah. Lebih dari 50%. Kalau masih menggunakan 2 derajat, katakanlah perbedaannya mungkin hanya 10%, bahkan kurang. Begitu diganti jadi 3 derajat, 6,4 derajat, maka perbedaannya menjadi lebih dari 50%. Terus demikian pula ketika kita menggunakan wujudul hilal tadi dengan
dengan Mabim ini perbedaannya sekitar 10% atau kurang. Lalu ketika kita menggunakan KHGT berubah perbedaannya menjadi sekitar 20%. Kira-kira kalau menghitung-hitung pakai matematika yang menyebabkan makin banyak berbeda dengan kita itu karena KHGT atau karena kriteria ini? Yang nambah ini. Karena kriteria ini, jadi jangan salahkan KHGT kalau beda. Ayo, ini siapa yang dikritik? Salahkannya sana, itu naik gitu, dia naik begitu. Kalau nggak naik itu ya nggak masalah gitu. Jadi karena saya mengkajinya komprehensif, saya uji 100 tahun Pak. Kalender itu sudah ada 100 tahun, tapi tidak menyebut KHGT saya, menyebutnya kalender Islam global aja. Kalau nanti oleh Muhammadiyah itu diakomodir, sudah ini jadikan untuk Muhammadiyah, boleh nggak saya jawab boleh, baru diganti namanya jadi KHGT. Kenapa? Karena kriterianya sama dengan KHGT. Tapi saya tidak berani menyebut KHGT. Kenapa? Karena KHGT itu trademarknya Muhammadiyah, bukan trademarknya Muhammadiyah. Nah itu etikanya di organisasi saya seperti itu. Kalau nanti Muhammadiyah sudah dipakai aja untuk Muhammadiyah, silakan. Gantilah namanya jadi KHGT. Begitu. Udah ada 100 tahun. Ibu bapak hati-hati, 100 tahun itu menghitungnya bukan 100 kali. Itu 1200 kali. Karena menghitungnya setiap bulan. Saya hitung mulai 1 Februari 2023 berakhir selesai 31 Juli 2023. 6 bulan saya hitung. Setiap hari saya kerjakan. Bahkan saya menunggu kereta datang saja di Tugu itu mau ke Bandung, saya kerjakan di stasiun. Bukan hanya di rumah. Kalau di rumah anak-anak sama istri kan, sama ibunya anak-anak bekas pacar dulu. Biasanya, wah tidur pak tidur. Lagi mana mau tidur? Saya nggak bisa tidur tuh kalau sudah tidur. Bukan saya 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau sudah mengerjakan itu. Karena kalau belum ketemu itu jadi gimana? Nggak bisa tidur. Masih untung bisa makan, tapi tidur nggak bisa. Kalau sudah selesai ketemu itu wah senang sekali, itu bisa seharian bisa tidur saya. Nah itu ceritanya. Nah jadi begitu. Nah sekarang kita masuk pada ini kita gong ya. Ini gambar apa ini Pak? Nah makanya tadi itu mendekat supaya bisa melihat gambar ini. Nah jadi ini penjelasan. Ini peta dunia untuk jelang Ramadan 1446 Hijriah. Ini peristiwa ini atau keadaan ini adalah keadaan hari Jumat Legi tanggal 28 Februari 2025 Masehi. Hari Jumat nanti ya. Ini KHGT ini. Nah, yang hijau ini itu wilayah yang sudah memenuhi syarat KHGT. Sudah memenuhi kriteria tadi. Yang merah ini belum atau tidak. Nah, gitu. Tapi seperti tadi yang sudah diberlakukan untuk yang tidak. Nah, Indonesia seluruhnya itu belum mencapai kriteria. Tapi karena di sini sudah, maka ini diberlakukan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu maka 1 Ramadan 1446 Sabtu Pahing 1 Maret 2025. Karena yang wujudul hilal seluruh dunia sudah wujud ini pada tanggal 28 Februari itu. Maka di sini juga 1 Ramadannya 1 Maret 2025. Berarti wujudul hilal dengan KHGT sama. Lalu sekarang yang apa? Ini yang habis yang digunakan oleh Kementerian Agama. Ini juga begitu. Kriterianya tadi yang 3 derajat di bulan yang 6,4 elongasinya ini sudah banyak. Nah lalu nanti pertanyaannya, karena yang Mabim itu kalender lokal, nah pertanyaannya ini diberlakukan nggak ke sini? Jawabannya tidak.
khusus ini untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Nah, kalau begini nih Indonesia, nah di sini ada yang masuk ini Aceh sedikit ini. Nah, karena Aceh masuk sedikit, lalu kemudian diberlakukan juga ke sini. Saya mengacu kepada kalendernya, kalender Kementerian Agama. Nah, 1 Maret 2025. Tapi saya kasih tanda tanya, apa iya kalau hanya nempel di Aceh sedikit ini diberlakukan semua? Kalau wujudul hilal iya, kalau KHGT iya, ada jelas artinya. Saya belum membaca secara jelas bahwa dimanapun di negara Mabim ada hilal atau ada memenuhi syarat diberlakukan untuk semua. Saya belum membaca itu. Tapi kita perkirakan misalnya kalau itu digunakan seperti hanya yang lain-lain, maka jadinya akan sama tanggal 1 Maret 2025. Nah, begitu. Paham ya? Yang nggak usah semua pahamnya sebagian aja. Ya, profesor kok. Nah, terus sekarang yang salah. Kali ini yang salah. Nah, yang salah ini menurut KHGT ya sudah ada yang memenuhi syarat, lalu diberlakukan untuk semua termasuk di Indonesia. Ini pada hari Sabtu Kliwon 29 Maret 2025 Masehi. Oleh karena itu maka 1 Syawalnya jatuh lagi 30 Maret 2025. Ya, 30 Maret 2025 1 Syawalnya menurut KHGT. Karena menurut wujudul hilal, nah menurut wujud ini Indonesia belum wujud, ya kan? Seluruhnya belum. Maka tidak bisa ditetapkan tanggal 1 Syawal, esoknya tanggal 30 Maret tidak bisa. Maka ditetapkan lusa, yaitu 31 Maret 2020 hari Senin pagi. Ini khusus untuk Indonesia. Padahal ini di sini kalau pakai wujudul hilal, ini semuanya sudah wujud. Tanggal 30 ini lebaran di sini. Nah, tadi di sini Taiwan memang belum saya hitung, tapi Belanda tadi sudah saya hitung kan 30 ya. Nanti kalau ditanya kira-kira di dunia yang lebarannya tanggal 30 Maret dengan yang lebarannya 31 Maret, mana yang lebih banyak? Yang tanggal 30 Maret kali apa? Nah, ini yang hijau lebih luas. Kalau pakai wujudul, jadi jangan mengatakan bahwa kalau pakai KHGT atau pakai ini apa kemudian nanti banyak bedanya di seluruh dunia. Enggak, itu bedanya hanya di Indonesia saja atau di beberapa tempat yang sedikit. Kalau pakai kriteria yang sama ya, ini di dunia ini kriterianya beda-beda. Nah, sekarang yang Mabim yang digunakan oleh Kementerian Agama, nah yang sudah ini. Sementara yang sini semuanya belum. Oleh karena itu Kementerian Agama dipastikan menetapkannya untuk Idul Fitri itu 31 Maret 2025. Mari kita cek. KHGT beda dengan wujudul hilal dan KHGT beda dengan Mabim. Artinya KHGT kalau dipakai oleh Muhammadiyah maka lebarannya akan berbeda dengan pemerintah. Muhammadiyah lebih dulu hari Ahad, pemerintah belakangan hari Senin. Itu kan? Tapi kalau Muhammadiyah pakai wujudul hilal, maka Muhammadiyah dengan wujudul hilal akan sama lebarannya dengan pemerintah. Nah, ketika kita menyusun kalender 1446 pakai KHGT, lebarannya 30 Maret 2025. Kemudian PP menegaskan dengan surat edarannya tidak tanggal 30 tapi tanggal 31 Maret dengan menggunakan wujudul hilal, tidak jadi menggunakan KHGT. Sudah bisa Bapak Ibu membaca kira-kira kenapa pindah ke wujudul hilal. Minum dulu. Tapi tidak usah disalahkan, karena jangkauan PP lebih luas daripada jangkauan umat. Ya, jangkauan saya tidak usah mikir lain. Jangkauan saya ketika misalnya mengikuti KHGT yang dipertimbangkan hanya soal agama dan ilmu. Tapi kalau PP Muhammadiyah yang dipertimbangkan banyak hal,
bukan soal agama dan ilmu saya, tapi soal-soal yang lain-lainnya yang lebih luas lagi. Mungkin dari situlah kemudian diperlukan hanya diskresi, nah orang hukum diskresi namanya, dengan menggunakan wujudul hilal, tidak menggunakan KHGT. Sayangnya penggunaannya itu hanya sejak Ramadan. Padahal yang namanya KHGT sudah sejak Muharram yang lalu. Nah, lalu kritik kita atau kritik teman-teman di antaranya, kenapa tidak dari dulu PP ini gitu? Bahkan dari kalau saja awal ketika diputuskan KHGT itu jangan diterapkan dulu ya. Orang kita membuat kalender tidak akan KHGT atau wujudul hilal. Ya, gitu. Tapi tidak boleh menyesali apa yang sudah lewat dan yang harus kita hadapi ke depannya bagaimana. Nah, maka pertimbangkan mungkin ini adalah suatu permasalahan. Salah satu masalahnya apa? Saya juga yakin kalau tidak ada ini belum tentu saya diundang untuk menjelaskan ini. Nah, sekarang saya diundang untuk menjelaskan ini, lalu saya sampaikan setidak-tidaknya ada yang nempel di pikiran Bapak Ibu. Nah, itu kan kemaslahatan. Oke ya. Dulu pada waktu saya sosialisasi KHGT kemana-mana dan saya menyebutkan dimulai 1446. Nah, sekarang tidak jadi 1446 khususnya untuk sahabat ya. Tidak jadi KHGT tapi wujudul hilal. Maka kemudian WA, telepon dan macam-macam itu wah, setiap hari siang malam itu masuk terus dari mana-mana. Kenapa Ustaz, ada yang salah apa? Waktu Ustaz menjelaskan begini-begini kok ini sekarang tidak aku maksudnya jadi begini, ada apa? Di mana salahnya? Jadi saya sampai yang baca maklumat itu salah. Tidak salah. Dulu saya mengatakan KHGT di maklumat menyebutkan wujudul hilal. Nah, kan itu beda. Di situ bedanya. Karena kalau dijawab panjang-panjang 8 SKS itu. Nah, kalau ini nanti yang Zulhijjah insya Allah sama ya. Tidak ada kasus seperti Syawal karena kondisinya seperti ini. Hanya saya agak curiga yang Ramadan ya, kembali ke yang Ramadan. Agak curiganya begini. Ini kan tipis sekali nih. Yang nanti kan kalau jatuh 1 Maret itu kalau di sini sudah memenuhi kriteria. Tapi kalau di gambar ini namanya sedikit sekali. Jangan-jangan nanti ketika ru'yah itu tidak ada yang melihat hilal. Nah, begitu. Kalau tidak ada yang melihat hilal, bisa saja nanti tanggal 1 Ramadannya tanggal 2 Maret. Bisa saja. Nah, ini kan di atas kertas ini. Ya. Pak, ini mau oleh-olehnya untuk nanti ya, Bu. Mau? Ini oleh-olehnya yang ini, Bu. 1447. Ini Ramadan sama. Terus ini Syawal, coba lihat. KHGT 20 Maret, WH wujudul hilal 20 Maret, Mabim 21 Maret. Nah, Ibu Bapak, Niko, Binten wujudul hilal sami kalian KHGT kalian wujudul hilal Binten dan Mabim semua ribut. Nanti Rionya tahun depan 1447 beda. Nah, apakah nanti akan disamakan juga atau tidak? Kalau saya usul yang beda nggak apa-apa, sudah biasa beda. Yang bedanya lagi konsisten itu Muhammadiyah selalu duluan, ya. Sehingga karena Muhammadiyah selalu duluan maka ketika sholat itu banyak yang menghari. Nah, mohon maaf mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Gak apa-apa, saya sampai dulu, gak apa-apa. Atau kalau Bapak Ibu sudah bosan, ya pulang aja, saya tinggal aja.
sudah Ustaz ya? Sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya minta maaf ya. Saya menyampaikan ini dengan guyonan-guyonan karena punya prediksi kalau tidak dengan guyonan itu akan stres. Ya, akan stres. Lalu pulang stres. Nanti saya disalahkan ini gara-gara ikuti pengajian Ustaz Oman jadi stres. Pulang aja Ustaz itu. Kan apalah dengan guyonan saya tetap segar. Yang sulit supaya tidak terasa sulit, gitu ya. Jadi kali ini